Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sebelum itu akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya Nur Akmalia. Saya Fitriana Nur. Dan saya Adini Rizkia Ramadhani. Pada video kali ini kami akan membuat sebuah review mengenai video yang sudah kami nonton dari YouTube tentang Penerapan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Jadi, pada video yang sudah kami tonton mengenai penerapan pendidikan inklusi di suatu sekolah dasar. Nah, pada video tersebut terdapat 3 orang anak dengan penyandang disabilitas dan 2 orang anak lainnya yang bisa dibilang normal namun memiliki karakter yang berbeda. Sesuai yang sudah dijelaskan teman saya tadi, terdapat beberapa anak, yaitu yang pertama, Ayat 10 tahun. Dia senang sekali belajar, namun dia tidak suka belajar sambil duduk, dan Ayat itu sangat senang jalan-jalan. Terus yang kedua, Ami 9 tahun. Dia tidak suka dengan angka-angka karena membuatnya pusing. Ami merasa menggambar itu lebih menyenangkan. Terus yang ketiga ada Joshua, 14 tahun. Ia selalu menutup kuping bukan karena tidak ingin mendengar guru, akan tetapi ia tidak suka dengan keributan. Ia senang sekali dengan memotret. Terus yang keempat ada Kayla, 12 tahun. Ia salah satu murid normal. Katanya ia tidak suka pelajaran matematika, namun ia suka sekali membaca dan bermain basket. Terus yang kelima ada Sekar, 12 tahun. Salah satu anak yang tidak dapat melihat, namun ia senang sekali bernyanyi dan ingin selalu belajar. Nah, jadi ternyata Ayat ini adalah salah satu anak dengan hiperaktivitas. Lalu ada juga Ami. Ami itu adalah anak dengan sindrom Down. Joshua itu adalah anak dengan autisme, dan Kayla itu adalah salah satu anak normal, dan juga yang terakhir itu Sekar. Sekar ini adalah anak dengan penyandang disabilitas netra. Keadaan anak-anak tersebut, yang pertama Ayat. Nah, di mana Ayat ini adalah anak yang memiliki gangguan hiperaktivitas dan defisit perhatian atau biasa disebut ADHD. Nah, dia ini cenderung sangat aktif, kesulitan untuk duduk diam dan sering mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi pada tugas yang diberikan. Nah, yang kedua Ami, di mana Ami adalah anak dengan sindrom Down, sebuah kondisi genetik yang menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik dan intelektual. Nah, Ami ini mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami konsep baru dan sering memerlukan pendekatan pengajaran yang lebih individual. Nah, yang ketiga Joshua. Nah, di mana Joshua ini adalah anak dengan gangguan spektrum autisme. Nah, dia ini mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, serta memiliki pola perilaku yang repetitif. Joshua ini juga mungkin lebih sensitif terhadap stimulus sensorik seperti suara dan cahaya. Kayla adalah anak yang normal, anak yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangan, umumnya tanpa kebutuhan pendidikan khusus. Dia belajar dengan baik di lingkungan kelas reguler dan dapat mengikuti kurikulum standar. Nah, di mana ada Sekar, anak dengan disabilitas netra. Sekar adalah anak yang mengalami kebutaan atau gangguan penglihatan yang signifikan. Dia memerlukan alat bantu visual seperti buku, braille, atau perangkat teknologi khusus untuk membantu dalam proses belajar. Di sekolah dasar yang menerapkan pendidikan inklusi itu untuk semua anak dengan kebutuhan yang beragam seperti ada Ayat, Ami, Joshua, Kayla, dan juga Sekar. Nah, sekolah ini menyesuaikan metode pengajaran dan lingkungan belajarnya untuk memenuhi kebutuhan setiap anak.
seperti kayak dukungan individual. Nah, untuk ayat ini mungkin bisa mendapatkan bantuan dari asisten pengajar untuk membantunya tetap fokus dan mengarahkan energinya ke aktivitas yang konstruktif. Lalu ada Ami. Ami mungkin dapat menerima instruksi yang lebih disederhanakan dan berulang, serta menggunakan alat bantu visual atau manipulatif untuk membantu pemahamannya. Dan ada Joshua. Nah, Joshua ini mungkin memiliki akses ke program intervensi yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosialnya serta lingkungan belajar yang rutin. Lalu ada juga Sekar. Nah, Sekar ini mungkin dapat menggunakan seperti buku braille atau pendampingan khusus untuk membantunya mengakses materi pelajaran. Lalu ada juga pembelajaran yang kolaboratif seperti Kayla. Kayla adalah salah satu anak normal dan teman-teman sekelasnya itu didorong untuk bekerja sama dan saling membantu. Nah, pembelajaran kolaboratif ini tidak hanya mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga menerapkan empati dan kerjasama antar anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal seperti Kayla tadi. Terus ada penyesuaian lingkungan, yang dimana sekolah menyediakan lingkungan fisik yang ramah untuk semua siswa. Misalnya, ruang kelas yang tidak terlalu bising untuk membantu Joshua menghindari overstimulasi sensorik, atau tata letak kelas yang memudahkan aksesibilitas untuk Sekar. Nah, adapun pelatihan dan dukungan untuk guru. Nah, guru di sekolah ini dilatih untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan anak-anak dengan beragam latar belakang. Mereka menggunakan strategi pengajaran yang diferensiasi dan inklusif untuk memastikan setiap anak itu bisa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Selanjutnya yaitu keterlibatan orang tua dan komunitas. Orang tua seperti orang tua Ayat, Ami, Joshua, dan Sekar dilibatkan secara aktif dalam proses pendidikan. Mereka berpartisipasi dalam perencanaan pendidikan individual anak mereka dan bekerja sama dengan guru untuk memastikan anak-anak mendapatkan dukungan yang Kami sangat kagum dengan dedikasi beliau dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap anak itu merasa diterima dan didukung, terlepas dari kebutuhan khusus mereka. Nah, kami ini mengerti bahwa mengajar di kelas dengan beragam kebutuhan itu adalah tantangan besar. Jadi, kemampuan beliau untuk menyesuaikan metode pembelajaran dan memberikan perhatian individual itu sangat luar biasa. Terima kasih atas kerja keras beliau dan dedikasi beliau untuk membuat perbedaan yang sungguh besar dalam kehidupan anak-anak tersebut. Nah, semoga beliau terus menjadi inspirasi bagi kita semua sebagai calon pendidik. Nah, pesan yang kita dapat ambil dari video tersebut yaitu pendidikan inklusi adalah tentang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang tanpa memandang perbedaan. Ini adalah komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, inklusif, dan merangkul keberagaman. Melalui kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik di mana setiap anak merasa diterima dan dihargai. Nah, adapun kesan yang dapat diambil dari video tersebut yaitu menggambarkan pentingnya pendidikan inklusi dalam menciptakan suasana belajar yang adil dan setara. Melalui video tersebut, kita dapat melihat betapa berharganya dukungan dan kerjasama dalam membantu anak-anak berkebutuhan khusus merasa diterima dan berkembang bersama teman-teman mereka. Pendidikan inklusi bukan hanya tentang memberikan akses, tetapi juga tentang mengubah pola pikir untuk menghargai keberagaman sebagai kekuatan. Motivasi kami dari tim 4. Mengajar adalah pekerjaan hati. Teruslah mendidik dengan cinta dan keyakinan, karena setiap anak berhak mendapatkan masa depan yang cerah.